Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, my friend. Enggak, saya ingin cuma ini ya. Kalau menikah tanpa pacaran itu benar-benar lucu gitu ya. Maksudnya benar bukan lucu ya. Ya pokoknya lucu aku sampai saya itu ya waktu kalau saya kan menikah tanpa pacaran ya. Padahal dia itu apa ya, dulu SMP-nya itu kita bareng ya. SMP dia bareng, dulu kan saya SMP-nya Muhammadiyah. Enggak, karena suami saya itu apa ya, dulunya itu nakal gitu ya. Dia pindahan dari SMP negeri, terus pindah ke SMP Muhammadiyah. Ya satu kelas ya gitu ya. Satu kelas itu dari kelas 2 SMP sampai lulus gitu ya. Cuma kita bareng sekolah itu pas satu SMP. Ya kan nggak kenal gitulah, nggak kenal gitu. Tapi SMA juga, kalau SMA nggak pernah satu kelas sih. Kalau SMP satu kelas, tapi jadi suaminya gitu kan. Aneh bener-bener tanpa pacaran loh. Nah itu ya friend, sampai waktu ini ya, prewedding ya prewedding itu kan, sama fotografernya itu kan kaku ya kan, kan nggak, ya walaupun tadinya kita SMP bareng ya, terus prewedding itu kan kaku gitu loh. Biasanya ya biasa ahli selfie sendiri tapi giliran untuk prewedding sumpah kaku banget, sampai diajarin sama tukang fotonya itu begini tangannya, begini begini gayanya itu. Saya sampai kalau ingat itu ketawa terus. Terus ya enggak sih ya, emang bener-bener nggak pacaran ya. Saya itu bener-bener nggak pacaran. Uh, Setelah lulus SMA itu, dia kan di Jakarta gitu ya, di Jakarta kerja. Terus saya juga kerja gitu. Terus ya udah berlangsung lama gitu ya. Terus kalau dulu waktu itu meledaknya zaman Facebook itu ya, terus ya aku kan cari nama-nama teman sekolah gitu kan. Kalau Facebook itu yang dicari pertama kan teman-teman kampung, teman-teman sekolah seangkatan gitu ya. Nah terus itu saya ngetik nama dia, ada bener-bener. Terus dia SMS saya kan, inbox ya, kalau kalau Facebook itu dulu inbox ya. Kamu ini ya, ya, kamu namanya Dwi ya, kamu Dwi ya. Oh iya, kamu ini ya, kamu yang waktu dulu SMP Muhammadiyah itu kan. Iya lah ya, ya paling cuma kayak gitu kan. Terus ya cuma SMS kayak gitu. Oh sekarang kamu di mana, kerja di mana ya. Berawal dari ya biasa ya, obrolan kayak gitu. Terus ngobrol-ngobrol gitu kan, ngobrol-ngobrol gitu. Terus uh, pulang ke kampung ya kan, kita sama-sama Wonosobo ya. Terus biasalah ngobrol-ngobrol gitu ya. Terus aku kan nanya sama dia, kamu beneran serius sama aku? Dia bilang iya, kalau kamu serius lamar saya. Gitu kan. Terus ya dia mau gitu loh, maksudnya dia terus benar melamar, terus ya akhirnya menikah gitu. Tapi kalau 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 ingat itu ya saya lucu-lucu gitu ya. Ya sebenarnya kalau ngomong kayak gini ada dia itu sebelah ya. Enggak, saya ingat aja gitu ya. Pokoknya itu ya, kalau ingat itu lucu-lucu. Sampai waktu mau prewedding itu yang aku ingat itu tukang fotonya itu yang ngajarin tangannya begini begini, gayanya sangat-sangat lucu. Terus kalau waktu apa itu ya, terus kan melamar gitu ya, biasa melamar terus akad nikah gitu ya. Akad nikah itu perasaan saya itu ya biasa-biasa aja, tapi kadang saya beneran ini saya menikah gitu. Dalam pikiran saya cuma asal beneran ini hari ini menikah, dia jadi suami saya gitu ya. Ya pokoknya sih ya indah-indah gitulah ya. Kalau
Ya yang saya herankan itu nggak pacaran tapi nikah gitu kan, bisa nikah. Nggak pacaran tapi bisa menikah gitu ya, lucu-lucu indah. Tapi kan ini bukan kenal dari dunia maya ya, emang kalau saya ini ya, SMP pernah bareng satu kelas gitu ya, tapi nggak pacaran, malah justru dia itu dia punya pacar yang lain, terus saya punya pacar yang lain gitu kan. Yuk terus pernah kita itu bikin grup ya, grup SMP Muhammadiyah gitu ya. Oh itu si ini dulu pacarnya ini ya, si ini pacarnya ini ya. Biasalah pacaran waktu zaman SMP itu kayak apa sih ya, kayak gitu kan. Terus bikin grup itu malah kita saling mengajak ah kamu pacarnya ini, kamu pacarnya ini ya dulu. Pokoknya kalau ingat ya lucu-lucu gitu lah. Dan saya dan suami saya itu ya otomatis lah, jelas kalau dua pribadian itu nggak mungkin bisa sama ya. Kalau suami saya itu dia dimanja gitu loh, tipenya itu dia dimanja banget sama orang tuanya. Dia kan anak kedua ya, anak kedua dan Ragil itu terakhir ya, cuma dua saudara kan. Kalau dia itu dalam keluarga itu nggak pernah dimarahin, dimanja gitu lah. Sedangkan saya, kalau saya itu kan saya bukan apa ya, kalau saya itu mandiri gitu ya, saya udah terbiasa mandiri dari dua orang yang berbeda gitu ya. Kalau orang tua saya itu sama anaknya itu ini ya, mengharuskan anaknya itu mandiri, bisa bisa bekerja sendiri, maksudnya tidak terlalu menggantungkan orang tua. Saya itu nggak sayang, nggak pernah menunjukkan sayang banget sama anak itu, nggak pernah. Anaknya harus mandiri, harus mulia. Saya itu paling pengertian gitu ya sama orang tua ya. Sampai saya pengen kuliah pun saya lihat orang tua saya nggak mampu, saya pun nggak apa-apa lah, nggak mempermasalahkan masalah itu. Sampai saya nikah pun saya biaya sendiri gitu ya, biaya tabungan saya sendiri, nggak merepotkan orang tua gitu ya. Terus kan kalau cewek itu menikah kan terus ikut suami ya, saya ikut suami saya gitu kan. Kalau dia itu tipenya dimanja, disayang, terus ya yang lucu itu kita sama-sama orang Jawa ya. Kalau dia itu sama orang tuanya itu apa ya, bahasa kromo inggil gitu ya. Kalau saya kan kalau dalam keluarga saya itu nggak ada bahasa biasa gitu. Kalau kalau dalam bahasa Jawa itu kan ada kromo inggil, adab terhadap orang tua, makanya bahasanya itu beda-beda gitu kan. Lah kalau kalau dalam keluarga saya itu nggak begitu gitu loh, biasa itu. Misalnya kalau saya sama orang tua saya, keluarga saya itu ya biasa lah, nggak terlalu unggah-ungguh, nggak terlalu memakai bahasa kromo inggil itu enggak. Kalau dalam keluarga dia itu begitu, dan dia sangat dimanja gitu lah. Kalau saya kan enggak, bukan pribadi yang dimanja. Kalau saya itu mandiri, saya mandiri dari kecil gitu ya. Soalnya saya itu kelas 3 SD dulu ya, saya udah bisa nyuci baju sendiri ya. Ya karena ya nggak tahu ya, ya biasa ya anak cewek ya. Saya tuh SD kelas 3 itu kan saya punya adik ya, waktu dulu ya. Saya udah biasa nyuci baju sendiri, terus setrika baju sendiri itu ya, udah mulai SMP gitulah. Sedangkan kalau dia itu pribadi dia itu dimanja, apa-apa ibunya, apa-apa orang tuanya, sampai ya biasa cowok pergi gitu ya, nyuci baju aja sampai ibunya gitu ya. Ya pokoknya, tapi ya yang saya aneh ini tuh, aduh kameranya, yang saya aneh ini tuh tanpa pacaran ya bisa menikah gitulah. Jadi ya jodoh itu kan, jodoh udah diatur ya, tapi kan jodoh itu harus dikejar ya, makanya harus ikhtiar, harus dicari ya. Emang jodoh itu udah ditakdirkan ya, dari kuasa, dari yang kuasa udah ditulis di Lauhul Mahfuz gitu ya. Tapi kan kita wajib mencarinya gitu kan. Kalaupun misalnya ya rezeki jodoh itu kan sendiri-sendiri ya, ada yang masih muda sudah menikah, ada yang menikah di usia yang pas, ada yang masih di usia muda banget gitu kan, ada yang usia telat gitu ya, makanya telat-telatnya kayak misalnya 35, 38 gitu ya. Ya semua itu kan udah ada, yang nenek dapat bujang gitu kan juga ada ya.
Ya, saya cuma ingin cerita itu, nggak pacaran gitu ya, lucu-lucu indah. Ya tapi yang saya suka itu waktu saya bilang, kamu serius sama aku, "Ah, kamu berani melamar aku?" Terus saya bilang, aku nggak mau pacaran gitu kan. Kalau kamu serius, kamu datang ke orang tua saya gitu. Ya hanya ya itulah intinya, dia bener-bener serius gitu loh. Bener-bener dia itu ngomong sama orang tuanya. Terus kan waktu itu kan saya mampir ke rumah dia gitu ya. Terus ya respon positif gitu. Yang namanya cewek, kalau kalau mau dilamar siapa sih yang nggak suka, yang nggak mau, yang nggak seneng gitu kan. Terus kan waktu itu rumahnya dia itu ada pengajian ya, pengajian waktu ruahan gitu ya, waktu menjelang Ramadan dulu itu kayaknya. Terus saya kan ke situ ya, bantu-bantu itu ya. Terus malamnya masa saya langsung mau disuruh ibu mertua saya itu ya, saya ayo kamu tidur sama saya. Ya saya kan malu kan, belum jadi belum jadi menantunya, maksudnya intinya saya baru baru main ke situ, itu orang tuanya itu udah nyuruh saya tidur sama dia. Ya saya kan merasa malu gitu kan, saya nggak mau waktu itu, malu, ngapain ngapain gitu ya. Ya alhamdulillah ya, mertua saya juga baik gitu ya, baiklah, semua mertua ya baiklah. Apa ya, ya pokoknya itulah intinya, tanpa pacaran itu tapi bener-bener lucu, kaku dan apa itu ya, saya pun waktu pertama menikah gitu, saya itu ini ya belum terbiasa gitu ya, dia bikin kopi sendiri. saya saya juga gak ada inisiatif gitu ya, lucu gitu kan ya. Pagi-pagi gitu dia bikin kopi sendiri, ambil sarapan sendiri. Ya nggak tahu ya, saya juga saya itu juga apa ya, saya juga ya belum kepikiran ke situ gitu ya, nggak tahu. Terus kadang kalau sekarang, kamu mah dulu mah apa ya, nggak pernah bikin kopi, nggak pernah misalnya makan gitu kan diambil sendiri gitu loh. Ya lucu-lucu gitulah. Tapi kalau namanya cowok itu tetap apa ya, baju itu tetap orang tuanya yang menyuci ya. Aku herannya gitu kan, walaupun udah nikah gitu ya, kadang misalnya saya nggak di rumah gitu kan, kayak gitu heran saya. Ya daripada yang ini ya, ya tapi ya semua itu ya saya cinta ya, kalau nggak cinta juga nggak mungkin kan, nggak mungkin, walaupun cinta itu kan tanpa paksaan kan ya. Ya jalanin aja lah. Ya tetapnya ya, kalau setan itu kan sangat setan itu suka dan bangga kalau orang melihat orang itu bercerai kan. Ya, cerai itu jangan buat main-main, sama misalnya mengucapkan cerai, marah sedikit emosi, saya pun ya kadang emosi apa ya, marah gitu kan. Kalau marah dan emosi, kalau masih bisa dingin gitu ya, masih bisa didamaikan, itu jangan sampai lah ya, jangan sampai keluar kata cerai misalnya dalam sebuah rumah tangga. Soalnya sekuat apapun wanita itu ya, wanita gajinya tinggi, karirnya bagus, tetap wanita itu butuh pendamping. Yes, karena kodratnya semua itu kan berpasangan kan. Wanita itu harus punya pasangan. Makanya laki-laki kan juga, kita itu nggak bisa hidup sendiri kan. Kita itu makhluk sosial gitu kan. Masa mau menjomblo terus? Ya maksudnya ya nggak menjadi seperti itu sih ya. Karena sunahnya gitu kan begitu ya. Sunahnya itu, ibadah yang paling lama adalah berumah tangga kan. Ya semoga yang belum dapat jodoh ya dipertemukan dengan cara yang baik, jemputlah jodoh dengan cara yang baik ya. Insya Allah kan langgeng, rumah tangganya berkah. Waalaikumsalam. Kameranya goyang-goyang. Lah itu ya friend ya, kadang kan terus itu ada grup sekolah SMP Muhammadiyah gitu, ada grup dari SMP Muhammadiyah. Terus ya kadang-kadang saya itu ya ngobrol sama
sama itu ya, sama suami saya gitu ya. Kok kamu ini sih, kok kamu bisa apa ya, bisa cinta sih sama aku gitu kan. Tapi namanya cowok itu gimana ya, kalau cowok saya itu introvert banget ya, pendiam gitu ya. Pokoknya dia itu kalau nggak disuruh ngomong mungkin nggak bakal ngomong gitu ya, pendiam banget. Ya pokoknya nih, kalau saya nggak cinta ya nggak mungkin sampai menikah ya, intinya kan kayak gitu. Terus aku tuh nggak mau jawaban seperti itu. Aku maunya ya yang ada gombalan-gombalan sedikit lah. Dia itu malah jawabnya, "Loh, aku itu nggak suka menggombal, cintaku bukan cinta gombal." Ya nggak jadi ngobrol kan kalau begitu kan. Terus ya karena terus gini ya, dulu itu kamu nggak kenal sama aku ya? Iya ya, kok bisa ya jadi istri kamu ya? Oh, padahal dulu aku tuh ganteng banget. Dia bilang gitu kan. "Oh, ganteng ya, masih ganteng, maksudnya nggak, karena dia itu ngomongnya kayak gitu itu. Saya sih suka sih menggoda dia gitu ya. Dulu dulu zaman dia ngomongnya itu, zaman dulu kan motor itu belum belum ini ya, belum zaman banget gitu ya. Zaman saya sekolah SMA itu masih jarang kan anak sekolah yang bawa motor itu, jarang. Dia kan udah punya motor dulu kan. Dia kan ngomongnya, "Oh, dulu sudah ganteng, punya motor, oh banyak cewek yang ngantri." Itu kan dia kan ngomongnya gitu lah. Terus aku ngomong, "Untung saya nggak ikut ngantri ya, untungnya ya. Kamu kan nggak gaul, kamu kan kutu buku lah." Dia ngomongnya gitu. Ya tapi aku kok heran ya, aku nggak, untungnya saya nggak pernah ikut ngantri untuk menjadi cewek kamu ya. Iya, lucunya itu gitu, kalau kalau sekarang ngobrol itu begitu ya, terlalu pendiam gitu ya, introvert. Kamu kan orang introvert itu kan kayak gitu ya. Kadang saya itu bingung, misalnya ya, walaupun mungkin saya yang sering marah-marah sih, emang iya sih, emang saya yang misalnya kalau sehari dia nggak telepon, kalau sekarang ini ya pasti saya SMS itu sampai overload mungkin di HP-nya gitu ya. Ya paling dia itu jawabnya dikit gitu loh, orangnya itu malas ngomong. Kalaupun ya pernah sih dia marah satu kali sama saya gitu, marah satu kali gitu. Terus ya kalau cewek gitu ya, kalau cewek cowoknya marah itu paling bisanya apa sih, nangis ya. Namanya ya, tapi saya nggak pernah, maksudnya nggak, bukan terus menunjukkan saya itu nangis di depan dia, itu nggak. Cuma saya itu sebel gitu ya kan. Terus cowok saya itu apa ya, suami gitu ya, dia itu penakut gitu loh. Waktu itu kan apa ya, kalau ke toilet itu di rumah itu, dulu kan toiletnya itu masih pisah sama rumah, makanya harus harus keluar jalan, makanya ya walaupun 3 langkah. Terus dia malam-malam itu masih minta anterin sama kakaknya gitu kan. Kan biasanya dia minta anterin sama aku gitu kan. Saya kan lagi marah gitu kan, nggak mau kan. Dia bener loh, bener nyuruh kakaknya nganterin dia ke toilet. Gila kan, gila. Kalau sekarang toiletnya udah ini sih, di rumah udah dibikin ini, udah digandeng gitu sama rumah. Kalau dulu kan belum ya, penakut gitu loh. Padahal apa ya, preman gitu ya, maksudnya bukan preman, dia itu apa ya, suka berantem itu ya. Waktu ya biasalah anak muda itu ya, kalau zaman sekolah itu suka berantem, suka tawuran, itu dia itu suka ikut kayak gitu gitu loh. Tapi nggak taunya penakut, ke toilet aja nggak berani di rumah minta anterin sama kakaknya. Lucu.